sebelum kita mulai, silakan dirapihkan dulu ya. Perlengkapan pelajaran IPS-nya disiapkan. Dan juga Bapak ingin cek nih, suara Bapak jelas? Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pagi, Pak. Ya, sehat ya. Baik, Pak. Bapak mohon izin share screen untuk materi hari ini. Apakah sudah muncul screen Bapak? Sudah. Untuk mengawali pembelajaran kita awali dengan doa. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, Pak. Ya, silahkan. Plea ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Plea. Selanjutnya presensi kehadiran ya. Present juga di WhatsApp grup ya. Ini selanjutnya ada aturan pembelajaran kita. Mohon semuanya bisa menyalakan kamera ya, on cam semuanya. Kemudian di mute ya. Juga tolong semuanya bisa sungguh-sungguh ya dan tanggung jawab lah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jelas untuk aturan pembelajarannya, anak-anak? Jelas, Pak. Motivasi untuk hari ini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ini singkat, padat ya. Siapapun bisa jadi apapun. Kalau sekarang mungkin yang lagi tren siapapun bisa jadi YouTuber, bisa ya. Yang penting semuanya mau belajar. Saya yakin juga kalian di sini semuanya punya cita-cita, punya mimpi ya. Mudah-mudahan apapun mimpi kalian itu kalian bisa mencapainya. Anak-anak, coba ada yang bisa jelaskan apa itu interaksi sosial asosiatif? Ya, Pak. Silakan. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Oke, bagus aja ya. Coba, apa itu interaksi sosial disosiatif? Ada yang bisa jelaskan? Saya, Pak, saya. Oke, Alif, silakan Alif. Interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan baik individu maupun kelompok. Coba Lip, kalau misalkan bentuk-bentuk dari interaksi sosial disosiatif itu apa aja Lip? Ada kompetisi, kontravensi, sama konflik, Pak. Oke, tepuk tangan dong buat Alif dan Aza ya. Nah, ini berarti sudah belajar ya, sudah membaca materinya dengan baik ya. Jadi pokok materi kita yang hari ini, ya sebelumnya sekalian sudah belajar secara mandiri di ruang guru ya mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Tadi ada interaksi sosial asosiatif dan juga interaksi sosial disosiatif. Nah, karena kalian sudah belajar mandiri tentang interaksi sosial asosiatif dan disosiatifnya, nah untuk hari ini kita akan lebih fokus bagaimana melihat pengaruh konflik terhadap kehidupan sosial ekonomi dan sosial ekonomi masyarakat. Dan nanti aktivitas kita akan lebih diarahkan ke diskusi kelompok ya. Oke, kita lanjutkan. Ada pretest terlebih dahulu ya. Oke, udah siap ya? Ini udah mulai selesai ya. Nih, sementara anugerah paling tinggi ya. Anugerah Yona, Faiz ya. Dan selanjutnya ini ada tujuan dan manfaat pembelajaran ya. Di sini diharapkan bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif ya dan juga disosiatif. Tentunya manfaatnya nanti diharapkan bisa kalian dapat ini, kalian bisa memahami nanti bagaimana pentingnya mempelajari interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Nah, agar terciptanya kerukunan, keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Jelas untuk tujuan pembelajarannya? Jelas, Pak. Baik, bisa kita lanjut. Nah, ini nanti kalian kan nanti ada presentasi ya. Nah, tolong nanti di presentasi kalian bisa berperan aktif karena keaktifan ini nanti akan jadi penilaian. Ya. Nah, kita akan diskusi kelompok ya. Nah, kemarin kita udah
bagi kelompok ya. Topik permasalahan tentang konfliknya juga sudah saya bagi. Kalian juga sudah melakukan diskusi kelompok ya di WA grupnya masing-masing, dan juga tentunya sudah dituliskan ya hasil diskusinya ke dalam lembar kerja peserta didik. Langsung ke presentasi kelompok ya. Nah, tapi sebelum kita mulai presentasi kelompok, ini ada aturan presentasinya yang harus kalian pahami baik-baik. Nah, yang pertama, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan tema yang telah dipilih ya. Jadi semuanya silakan untuk berperan aktif dalam presentasi kelompok ini. Sudah siap untuk presentasi kelompoknya? Oke, baik, kalau gitu kita mulai saja presentasinya. Silakan, kelompok mana yang bersedia untuk presentasi terlebih dahulu? Kelompok saya, Pak. Oke, berarti kelompoknya Anugrah yang pertama ya. Iya. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya Anugrah dari kelompok 1. Dengan anggotanya itu ada saya, Yona, ada Virus juga, Lila, Kiandra, sama Ataila. Presentasikan hasil LKPD kami. Jadi soal nomor 1 adalah judul kasus konflik sosial berdasarkan berita tersebut adalah jawabannya mengerikan, tawuran jadi, ajang adu kekuatan tewaskan warga Kemayoran. Sampaikan gagasan kamu untuk memecahkan masalah tersebut. Agar tidak terjadi lagi tawuran, upaya yang bisa dilakukan diantaranya yaitu A. Memberikan sanksi yang berat dan menimbulkan efek jera untuk pelaku tawuran seperti hukum pidana, skorsing, atau dikeluarkan dari sekolah untuk pelajaran yang tawuran. Maksudnya pelajar mungkin ya. Oke, baik, sudah ya untuk kelompok 1. Silakan kelompok yang lain mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok yang lain. Saya, Pak. Oke, ya, Clea. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi untuk kelompok 1, presentasinya sudah sangat baik dan jelas. Selain itu saya ingin bertanya, bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi tawuran di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar? Ya, silakan kelompok 1. Ya. Terima kasih Freya sudah bertanya. Kemudian kalau jawaban dari pertanyaan Freya itu tadi, agar tidak terjadi lagi tawuran, mungkin bisa diberikan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku tawuran. Kalau dia seorang pelajar bisa dengan diberi sanksi skorsing atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Selain itu, perlu juga diingatkan pengawasan dari para orang tua, masyarakat, dan kepolisian terhadap para pelajar. Ya, itu jawabannya Clea dari kelompok 1. Gimana jawabannya? Sudah jelas, Pak. Iya, ya. Silahkan ditutup untuk presentasinya. Ya, oke Pak. Jadi sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan selamat siang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Nah, anak-anak, nih Bapak punya ice breaking. Silahkan diperhatikan. Ya, nah ice breakingnya itu adalah tebak gambar. Ya, boleh tebak kira-kira gambar apa ini? Bebek, kepala bebek. Oke, ada yang jawab ini adalah gambar bebek. Kelinci? Benar bebek apa kelinci? Nah, ini tergantung bagaimana cara kalian memandang ya, cara kalian melihat gambar ini. Ya, oke, udah mulai fokus lagi. Bisa kita lanjutkan ya, bisa kita lanjutkan untuk presentasinya. Silakan kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang LKPD yang sudah kami diskusikan. Berita yang dibaca, penyebab terjadinya konflik adalah Ketua RT 2 RW 4 Suharyono mengatakan tindakan diskriminasi itu muncul karena hasil rapid test salah satu warganya reaktif. Karenanya sejumlah warga Gang Kelapa Gading menjauhi dan membatasi diri dengan seluruh warga Gang Kurma. Dampak negatif dalam bidang sosial yang timbul akibat konflik ini adalah 1. Munculnya tindakan diskriminasi terhadap warga Gang Kurma. 2. Timbulnya perpecahan di antara warga Gang Kurma dengan warga Gang Kelapa Gading. Masyarakat Gang Kelapa Gading seharusnya tidak mementingkan
egonya masing-masing agar bisa membentuk kehidupan yang harmonis dengan warga di sekitarnya. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, masyarakat harusnya bisa bersatu, saling memberikan dukungan dan semangat, terutama bagi mereka yang positif terkena virus corona. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya Silakan. tadi presentasinya sangat bagus, tapi saya ingin bertanya, bagaimana peran dari ketua RT di sana dalam rangka meredam konflik yang terjadi? Oke, terima kasih Atahila untuk pertanyaannya. Jadi menurut saya seharusnya para ketua RT di daerah tersebut mengadakan diskusi dengan masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat di sana agar tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap warga yang terkena COVID-19. Terima kasih jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dengan demikian berarti semuanya sudah presentasi. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari poin ini? Saya. Oke, silakan. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Bentuk interaksi sosial asosiatif ini terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan Akulturasi. Ya. Pengaruh konflik dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Konflik dapat berpengaruh positif, juga dapat berpengaruh negatif. Positifnya, konflik itu dapat meningkatkan solidaritas kita, Pak, dan juga ikatan sosial sesama anggota kelompok, dan menciptakan norma-norma yang baru. Sedangkan konflik yang negatifnya itu bisa menimbulkan korban umum ataupun juga kerusakan fasilitas umum. Ya, coba kita refleksikan apa yang udah kita pelajari hari ini. Menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan nggak sih? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Pelajaran penting yang saya dapat pada hari ini, saya jadi paham mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial, khususnya mengenai konflik dan dampaknya. Untuk itu, penting bagi kita untuk menghindari konflik dan tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan di dalam masyarakat. Sebagai rencana tindak lanjut, ya, Bapak mau coba kamu nanti aplikasikan, gitu ya. Kalian aplikasikan apa yang diperoleh pada pembelajaran hari ini melalui perilaku kalian sehari-hari. Ada umpan balik. Nah, saya menurut kalian gambar di samping ini menunjukkan interaksi sosial apa? Ada bentuk interaksi sosial asosiatif karena adanya proses akulturasi. Kalau dari kerja bakti itu bisa meringanin pekerjaan, terus pekerjaan tuh bisa selesai lebih cepat dan menguatkan rasa persatuan dan kerjasama antar satu sama lain. Bagus, berarti kalian sudah cukup memahami ya materi yang udah kita pelajari hari ini. Nah, untuk minggu depan ya silahkan kalian pelajari ya materi yang akan dibahas minggu depan, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ada post-test ya, nanti silakan post-testnya seperti biasa Bapak lakukan di ruang guru. Nah, sebelum Bapak tutup ya, Habibie almarhum, ya, bertekadlah untuk menjadi pribadi yang berguna bagi lingkungan sekitar. Gunakan apa yang kamu punya untuk membantu sesama manusia. Setuju nggak dengan pesannya Pak Habibie ini? Sangat setuju. Sangat. Demikian, maka pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, sebagai penutup, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Silakan, ada yang bersedia untuk pimpin doa? Saya, Pak. Oke, silakan. Bisa. Oke. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dibacakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya untuk anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.